Tak terima dimutasi seorang anggota polisi di Polda Riau curhat di media sosial. Anggota polisi berpangkat Bribka viralkan bukti percakapan dengan komandannya yang diduga sering minta setoran uang hingga ratusan juta rupiah. Percakapan antara Bribka Andri Dharma Irawan dengan komandan batalionnya Kompol Petrus Simamora viral di media sosial. Dalam tangkapan layar tersebut, Kompol Petrus diduga sering minta uang setoran. Bribka Andri diminta untuk menyetor uang sejak Oktober 2021 hingga Februari 2023 dengan total mencapai 640 juta rupiah. Tangkapan layar ini disebarkan lantaran Bribka Andri tidak terima dimutasi dan didemosi dari Batalion B Manggala Junction, Pekanbaru, Riau. Padahal menurutnya selama bertugas dia tidak pernah berbuat salah dan bahkan sangat loyal kepada pimpinannya. Hingga kini Polda Riau masih menyelidiki kasus ini. Sementara Bribka Andri tercatat tidak pernah sekalipun masuk dinas kekesatuannya di Batalion A Pekanbaru. Dia sempat bermasalah, ada 3 kali itu. Yang pertama masalah disiplin, terus kemudian masalah kabur dia kan begitu. Gitu. Yang soal disersi Pak Kabit? Ya termasuk disersi juga, dia kan disersi juga kan. Terus kemudian dia sampai saat ini aja belum ada. Hingga kini pihak Polda Riau sudah memeriksa 8 orang saksi. Sementara perwira berpangkat kompol tersebut sudah dicopot dari jabatannya sejak bulan Maret 2023 lalu. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yoserizal, iNews melaporkan. Untuk membahas lengkapnya kami telah terhubung dengan Komisioner Kompolnas Pungki Indarti. Selamat petang Ibu Pungki. Selamat petang Mbak Anisya. Ibu Pungki, kejadian seperti ini atasan minta setoran dari bawahan. Ini pertama kali terjadi atau memang sudah lumrah terjadi di institusi kepolisian? Iya, kalau kasus-kasus ada yang atasan minta suap dan sebagainya atau minta setoran dan sebagainya, kami mendengar ada beberapa kasus seperti ini. Tetapi ketika kasus ini terjadi, terus kemudian anak buah terus menuruti dengan memberikan uang setoran yang diminta, itu kan berarti anak buah ini sendiri melakukan tindakan pelanggaran hukum ya. Padahal sebetulnya kalau berdasarkan peraturan kepolisian, anggota berhak atau wajib menolak perintah yang melanggar hukum, gitu ya, melanggar hukum, melanggar kesusilaan seperti itu. Nah itu mesti harus ditolak. Nah tetapi yang bersangkutan tetap bayar setoran. Nah kemudian ada dugaan juga yang bersangkutan juga menikmati uang tersebut. Ini uang dari mana, kan nggak mungkin uangnya sendiri. Mestinya dia minta dari yang lain, dan minta dari yang lain mesti juga harus diperiksa apakah dia langsung setor semuanya untuk pimpinan ataukah mampir masuk kantong terus kemudian berapa yang diminta pimpinan dia bayar. Nah hal-hal seperti itu ini kan praktek kotor ya. Nah sepengetahuan kami sudah berkoordinasi dengan Polda Riau. Proses kasus ini sudah diproses sejak Maret Mbak. Jadi Maret tahun ini sudah diproses. Nah, menjadi viral karena sebetulnya Bribka Andri ini menolak untuk dimutasi seperti itu. Nah, ini yang bagi kami aneh karena seluruh anggota polisi itu wajib dan harus bersedia ditempatkan dimanapun dia ditempatkan ya di seluruh Indonesia. Jadi tidak boleh menolak seperti itu. Nah, ketika dia melakukan penolakan terus kemudian justru memviralkan, ini yang bagi kami merupakan suatu bentuk pembangkangan seperti itu. Nah, kasusnya sendiri saat ini sedang diproses oleh Propam Polda Riau dan kita tinggal menunggu hasil sidangnya seperti apa. Ada sidang KKEP. Tetapi kalau benar terbukti ini merupakan satu bentuk suap, gratifikasi, terus kemudian pungli seperti itu, maka kami mendesak untuk dilakukan pemeriksaan pidana karena nggak cukup hanya dengan sanksi etik. Dan anggota polisi itu tunduk pada 3 sanksi Mbak. Jadi ada sanksi disiplin, ada sanksi etik, dan ada sanksi pidana. Nah, kalau sanksi etik itu berarti ancaman maksimalnya dipecat. Kalau sanksi pidana tergantung nanti pasalnya pasal berapa yang dikenakan kepada yang bersangkutan. Bu Pungki, seperti itu. Ibu Pungki, jadi nanti
penyelidikannya akan arahnya kemana, Ibu? Ke pelapor yang dapat uang 650 juta dari mana, atau juga membuka praktek serupa yang ya seperti lingkaran setan kan, Bu? Atasan menginjak bawahan, bawahan yang mencari duit kemana-mana gitu. Betul, betul. Ini semuanya sedang diproses oleh Polda Riau. Jadi kan nggak mungkin kalau kasus seperti ini itu paling berdua atau hanya atasan dan bawahan, nggak mungkin. Ini kayaknya komplotan dan ini mesti harus dibersihkan semuanya seperti itu. Baik, dengan bawahannya memberikan uang 650 juta kepada atasan, berarti atasannya sudah membuka pintu bahwa kasih setoran dulu, baru kemudian tidak akan dimutasi. Biasanya terjadi seperti itu sudah cukup sering atau bagaimana, Bu? Atau apa yang dilakukan jika anak buahnya nggak setor ke atasannya? Saya baru kali ini ya dengar kalau misalnya nggak setor terus kemudian dimutasi, model-model seperti itu. Ini apalagi di Brimob ya kejadiannya, bagi saya ini langka karena Brimob ini nggak ada kaitannya sama sekali dengan duit ya. Jadi Brimob itu sebetulnya satu kesatuan yang bertugas khusus untuk menangani kasus-kasus dengan high intention gitu ya, kasus-kasus dengan eskalasi tinggi. Nah, oleh karena itu orang-orang yang masuk di situ adalah orang-orang yang punya jiwa patriotisme tinggi, sehingga kemudian ketika ada kasus ini uang setoran dan ini di Brimob, ini membuat kami kaget gitu ya, karena biasanya yang model-model seperti ini nggak terjadi di Brimob gitu. Nah, biasanya kalau terjadi di mana, sampai terjadi seperti ini, biasanya terjadi di instansi apa? Kalau seperti itu yang sering dilaporkan oleh masyarakat misalnya terkait dengan kasus narkoba. Kalau kita lihat kasus Teddy Minahasa misalnya, Mbak, itu kan narkoba ya, kaitannya dengan narkoba, terus barang bukti kemudian disisihkan terus ditukar model-model seperti itu dengan tawas, model-model seperti itu. Nah, biasanya di tempat-tempat yang basah seperti itu gitu ya. Nah, kita melihat contoh nyata memang Teddy Minahasa. Nah, dalam kasus ini ada oknum Brimob minta setoran, apalagi besarnya seperti itu, ini mesti harus diproses semuanya ini, baik pimpinan maupun anggota. Dan sepengetahuan kami, berdasarkan penjelasan dari Polda Riau, kasus ini sudah diproses sejak bulan Maret gitu loh. Jadi kalau kasus ini sudah diproses, apa masalahnya? Masalahnya kan berarti orang yang nggak mau dimutasi itu gitu. Sementara mutasi atau tour of duty, tour of area itu memang menjadi sebuah kebiasaan, sebuah hal yang sangat biasa di Polri seperti itu. Jadi ketika ada pembangkangan dengan dia nggak mau dimutasi, terus kemudian memviralkan, padahal hal tersebut sudah diproses oleh Propam Polda Riau, berarti yang bersangkutan ini sengaja menjelekkan institusi Polri. Baik, ini itu marahnya karena sudah mutasi, bayar, kemudian tetap dimutasi, atau bagaimana? Sudah bayar 450 juta, janjinya tidak mutasi, tapi kemudian dimutasi. Karena dia dimutasi aja, kalau bayar itu kan katanya dia sudah bayar sejak 2021. Nah, seandainya dia bayar, itu kan seharusnya marah dong. Masa anggota disuruh setor seperti itu? Ini kan pimpinan nggak benar kalau kayak gini. Nah, dia seharusnya melaporkan sejak 2021, tetapi dia sendiri menikmati, kalau dugaan kami, dia sendiri menikmati apa ini, Bu? Menikmati uang, menikmati apa lagi? Dia menikmati uang juga gitu loh. Nah, ini yang juga harus diperiksa. Jangan sampai orangnya berpura-pura sebagai victim ya, sebagai korban, tetapi dia sendiri juga pelaku gitu. Jadi ini juga mesti harus diperiksa. Nah, kami sudah mendapat informasi, sedang dalam proses pemeriksaan dan akan segera disidangkan. Kalau alasan Bribka ini menolak dimutasi apa, Ibu? Saya kurang tahu apakah dia menolak dimutasi. Ini kan nggak masuk akal ya. Kalau Pekanbaru ini kan ibu kota provinsi ya, ibu kota provinsi Riau, dibandingkan dengan Rokan Hilir. Nah, biasanya anggota itu ditempatkan di daerah ibu kota itu seneng gitu ya. Tetapi yang bersangkutan lebih memilih ada di lokasi lama, dan itu mungkin dia sudah punya jaringan di situ, dugaan kami seperti itu. Nah, tetapi dia juga membawa-bawa orang tuanya yang sakit. Ini kan sangat nggak masuk akal gitu loh.
Baik. Ketika dia bertugas, dia seharusnya melaksanakan tugasnya dengan baik, bukan dengan melakukan desersi, tidak masuk di tempat tugas gitu. Bolos itu selama berapa yang kayak gitu, terus kemudian ngaku jadi korban, kan nggak masuk akal. Baik. Terima kasih Ibu Pungki Indarti telah bergabung bersama kami di Newsroom. Selamat petang, Bu.